Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi dan mengunjungi tempat pesugihan tanpa tumbal di salah satu daerah di wilayah Jawa Timur. Bukan menjadi rahasia lagi, tempat ini sudah umum kalau sering digunakan untuk upacara ritual pesugihan tanpa tumbal. Mungkin dari kalangan kalian yang menonton video ini pasti tahu, bahkan pasti pernah mendengar, serta pasti juga pernah melewati jalur antara Kediri menuju Trenggalek ini. Bahkan tempat ini sudah tersohor di mana-mana, serta konon salah satu bos merek rokok terkenal waktu itu pernah meminta pesugihan di tempat ini, hingga akhirnya sekarang gulung tikar. Meskipun mencari pesugihan di tempat ini tanpa tumbal, namun ritualnya cukup unik dan sedikit nyeleneh ya. Harus melakukan ritual podo penake, ritual podo krosoe. Dalam menjalani proses ritual pesugihan tanpa tumbal di tempat ini, kalian harus melakukan ritual podo krosoe, podo penake tanpa menggunakan pasangan sah, melainkan harus pasangan dari wanita-wanita atau embake-embake yang bukan jadi istri kalian. Bagi kalian yang tak menemukan pasangan dalam ritual pesugihan tanpa tumbal, kalian tak perlu khawatir, karena di tempat ini juga tersedia tempat-tempat atau embake-embake penjual jasa ritual pesugihan tanpa tumbal, namun sama-sama podo penake. Lokasinya pun tak jauh dari Jalan Raya Poros Kediri Trenggalek. Beda dengan tempat-tempat yang lain, biasanya tempat-tempat pesugihan itu berada di gunung ataupun di bibir pantai, namun malah justru ini di dekat jalan raya dan di pinggir sungai. Nah, setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kita sudah sampai di pinggir jalan raya dan di pinggir sungai. Dan mari kita lihat-lihat untuk bisa bertemu dengan para pelaku ritual pesugihan maupun para pelaku ritual podo penake, podo krosoe di tempat ini. Sebelum kita melangkah menuju ke tempat ritual pesugihan yang sesungguhnya, kita ajak kalian untuk menuju lokasi tempat ritual podo krosoe ataupun podo penake yang biasanya dilakukan di area pemakaman atau kuburan Tionghoa alias Bong Cino. Melewati jalan setapak perlahan namun pasti, kita akan menuju ke suatu tempat yang sering digunakan dalam ritual podo krosoe, podo penake di Hotel 57 Lemek Suket, Bantalan Watu, di seputaran kawasan ini. Jalan ini merupakan jalan pintas menuju ke suatu titik tempat ritual podo krosoe atau podo penake 57 Lemek Suket, Bantalan Watu. Namun kita harus hati-hati dalam melangkah karena banyak kerikil-kerikil tajam
bila kita injak maka kaki kita akan terluka. Umumnya ritual pesugihan di tempat-tempat yang seperti di gunung atau di pantai itu di hari-hari tertentu. Namun di tempat ini malah bisa setiap hari pun juga bisa. Sebenarnya dalam melakukan ritual podo penake atau podo kreosoe itu tak harus lemek suket bantalan watu alias seket pitu. Namun di tempat yang lain ada juga bilik-bilik tempat ritual. Namun yang kali ini kita membahas ritual podo krosonya di seputaran tempat ini. Ternyata kita salah jalan karena ini menuju ke area bibir sungai atau tebing sungai. Kita harus memutar balik dan melangkah ke tujuan yang semula. Karena kita tak dikawal sama warga setempat, akhirnya kita jadi salah jalan dan kita lagi mencari jalan pintas yang lain untuk bisa menuju ke tempat ritual podo krosoe atau podo penake di area Bongcino. Di depan mata kita itu merupakan jembatan oren, di mana jembatan itu penghubung antar daerah, yaitu jalur pintas atau jalur poros maksudnya ya, antara Kediri sampai Tulung Agung dan bisa ke daerah-daerah yang lainnya. Akhirnya kita menemukan jalan menuju ke tempat Bongcino, tempat ritual podo krosoe podo penake seket pitu. Dan jalannya pun agak sedikit menanjak karena ini merupakan kawasan tangkis dari sungai seputaran sini. Tak heran makam Tionghoa atau Bongcino ini sering digunakan dalam ritual podo krosoe podo penake karena memiliki tembok-tembok besar dan tinggi sehingga jarang diintip atau dilihat banyak orang. Apalagi di seputaran makam ini tertutup oleh tembok yang cukup tinggi jadi nggak terlihat dari jalan raya. Menurut informasi yang kami dapat dalam melakukan ritual podo krosoe atau podo penake di area Bongcino ini berada di tengah-tengah sebelah sana, di ujung sana. Jadi kami tak berani langsung ke sana karena takut sawanan. Lebih baiknya kita tanya-tanya kepada warga sekitar sini. Oh ya Allah, berarti jauh-jauh ya Sobone Mbak? Iya, tiap hari ke sini sampai belakang, kadang sampai siang. Sampai masuk kampung gitu ya? Oh, ya udah makasih ya Mbak ya. Ya.
beberapa orang yang sedang melakukan prosesi ritual pesugihan di tempat ini, yaitu dengan membakar merang dan membakar kemenyan serta menaruh tumbal seekor ayam. Setelah melakukan prosesi pembakaran merang dupa dan menaruh seekor ayam, maka para pelaku ritual pesugihan ini meninggalkan tempat ini dan melanjutkan untuk melakukan ritual podo krosoi podo penake di area-area yang kita lihat tadi ya. Dan setelah direstui oleh seekor monyet, maka prosesi ritual berkelanjutan di tempat yang lain. Dan untuk itu kita akan melihat ke dalam sebelum para pelaku ritual masuk ke ruangan atau bilik untuk membaca doa serta mantra. Lanjut, nggak lama-lama kita berjalan menuju ke tempat atau ke pusat ritual pesugihan tanpa tumbal yang berada di seputaran tempat ini. Kalian pasti tak asing dengan gapura yang terlihat di video ini, karena gapura ini terlihat saat kalian melintasi jalan dari Kediri menuju Trenggalek atau sebaliknya dari Trenggalek menuju Kediri. Nampak di sini seekor kera sedang memakan sesaji dari para pelaku ritual pesugihan tanpa tumbal dengan lahap tanpa memikirkan sekelilingnya dan memilah dan memilih makanan-makanan yang disediakan oleh para pelaku ritual pesugihan tanpa tumbal. Lanjut, kita akan memasuki seputaran tempat ritual sesungguhnya, yang mana di dalam sini terdapat bilik khusus serta simbol-simbol yang tersirat dalam sebuah patung. Di area ini terkadang banyak sekali monyet-monyet liar yang mencari makan, bahkan beristirahat di tempat ini. Konon kera-kera ini merupakan jelmaan para pelaku pesugihan tanpa tumbal. Sambil menunggu para pelaku ritual tadi yang sedang melakukan prosesi ritual podo krosoi atau podo penake di tempat-tempat yang kami sebutkan tadi, maka kami akan melihatkan sebuah kerkhof, yaitu tempat kuburan orang-orang Belanda waktu itu. Sedangkan di samping kiri yang berkeramik hijau ini merupakan bilik-bilik khusus untuk melakukan ritual baca doa serta baca mantra, dan keinginan-keinginan akan terkabul jikalau ada monyet datang. Mari kita sama-sama mendekati bilik khusus tempat baca doa dan mantra serta keinginan yang ada di dalam benak pikiran kita saat melakukan ritual pesugihan tanpa tumbal di tempat ini, dan pintu ini pun tertutup. Sambil menunggu terbukanya pintu ini serta instruksi dari juru kunci yang mau mengantarkan para pelaku ritual pesugihan dan membimbing serta membina mereka, maka kita akan mengantarkan kalian melihat sekeliling di tempat ini.
Terkadang banyak sekali orang-orang yang sedang tiduran di area pemakaman ini. Mungkin mereka ingin mendapat wangsit, yaitu nomor togel di seputaran tempat ini. Selain di sini pula terdapat sebuah makam orang terkaya di wilayah Tulung Agung sini, dan diberi pagar seperti tampak di depan mata kita ini. Mari kita dekati sama-sama untuk melihat apa saja maksudnya ya yang ada di makam khusus ini. Tampak pula terdapat dua putri dari Segoro Kidul, serta di depan ini ada harimau atau macan putih, sosok simbol kekuasaan dalam jabatan. Tampak di belakang macan putih ini ada pasangan ritual pesugihan tanpa tumbal, yang mana pasangan ini sebenarnya ialah bukan muhrim alias beda orang, beda status. Sedangkan di belakang pasangan ritual ini terdapat sebuah patung kerbau atau sapi, yang mana simbol dari raja kaya atau bahasa Jawanya itu Rojo Koyo, yaitu simbol kekayaan. Bahkan di belakangnya itu terdapat simbol dari dukun-dukun atau juru kunci yang membina para pelaku pesugihan waktu itu. Anehnya dari sekian banyak patung-patung di sekitaran sini, malah ada sepasang patung ini yang sering didatangi dan sering dijadikan tempat kumpulnya para monyet-monyet liar. Yang lebih uniknya lagi, di seputaran patung pasangan ritual pesugihan tadi banyak sekali monyet-monyet yang membawa anaknya, sedangkan di tempat bagian lain itu sendiri-sendiri, namun di tempat ini selalu menggendong anaknya. Bahkan bayi-bayi atau monyet kecil-kecil ya banyak sekali berkumpul di tempat ini. Serta konon di malam-malam tertentu, kedua pasangan ritual ini kadang menangis. Ada suara-suara rintian orang menangis. Mungkin penonton ada yang tahu maksudnya tersebut. Lanjut, kita menuju ke sebuah tempat yang mana ada sebuah kursi dan meja, tempat negosiasi para pelaku ritual pesugihan tanpa tumbal serta para juru kuncinya untuk melakukan ritual pesugihan. Di sini para pelaku ritual pesugihan mendapat instruksi, binaan, serta tata cara dalam prosesi ritual pesugihan tanpa tumbal. Lanjut, kita akan mencari batu meteor yang dijadikan nisan di area sini, yang konon katanya bisa menyala saat malam-malam tertentu juga. Dan batu meteor ini juga simbol dari apabila kita dijabai. Nah, inilah batu meteor yang dijadikan batu nisan dan sebagai pertanda bahwa doa-doa kita atau mantra-mantra kita ini dikabulkan oleh para penunggu di tempat ini dan bisa menyala di saat malam-malam tertentu. Sebenarnya dalam prosesi ritual pesugihan di tempat ini itu tidak perlu ribet, tidak perlu ruwet.
Jadi sangat-sangat mudah sekali. Dan yang tentunya yang paling digemari oleh para pelaku ritual pesugihan yaitu melakukan ritual podo penake podo krosoe di area sini. Kami pun bergegas untuk melihat nenek-nenek yang sedang menyapu di seputaran kawasan ini, dan bisa jadi nenek-nenek tersebut bisa mengantarkan kami untuk melakukan ritual pesugihan ataupun ritual podo penake. Mungkin beliau mengerti seluk-beluk tentang tempat ritual pesugihan tanpa tumbal di area sini. Jadi kita akan mewawancarai beliau. Mungkin penonton pasti kenal dengan sosok wanita nenek-nenek ini yang selalu menyapu di area pemakaman umum tempat ritual pesugihan tanpa tumbal. Untuk lebih jelas dan gamblangnya, mari kita tanya-tanya kepada warga sekitar sini. Oke teman-teman sekalian, pada kali ini kita akan tanya-tanya ngobrol dengan Mbak Erna yang ada di Ngujang Tulungagung. Mbak Erna ini adalah pedagang warung kopi ya Mbak ya? Nggih. Nyambi pijat. Nggih. Pijatnya pijat apa Mbak ini Mbak? Pijat capek. Pijat capek? Oh, lek dulu anu, pijat. beding antara perut model wong tuwek sing biyen Mas. Ngoten iki. Sebelum pijat capek dulu ini pijat apa Mbak itu Mbak? Udah mulai guys sembarang barang. Oh, ya pijat sekujur badan. Nggih, wolak-walik. Apa pijat wolak-walik? Tahun belum bayi. Oh, Mbak Erna ini adalah single parent atau bujangan asli Kediri ya Mbak ya? Nggih, asli Kediri. Asli Kediri. Terus berapa tahun Mbak sampean cerai karo sang bojo iki? Kon dangu 97 kon ini. 97. Rapine sik cilik, umur 18-an Mas. Terus setelah sampean cerai itu sama jualan di sini gitu ya Mbak? Boten ten kota mriko Tulungagung Marung ya. Marung. Daerah Lembu Peteng Pinkang Marung. Terus niki coba jajal ten mriki. Kayak rada mlaku. Untuk melaku ya Mbak ya. Selain warung kopi berarti orang datang itu juga jaluk pijat. Nggih, lek sing pijat nek boten paling kopi. Terkadang ya jaluk sing kuwi ya Mbak ya. Sing malah jarang ning mulai. Tapi lek anak sih dilayani ya Mbak. Ya? Nggih. Misalkan enggak mang, lek berarti lek enak ngono sih. Lebih penting pijete kalih anu warunge. Eman-eman. Enggak maksudnya lek sing pengen jaluk ngono kadang ya sih dilayani Mbak ya. Nggih lek butuh duit nggih blonjo namanya dagangan. Oh lek warungnya sepi, pijete sepi lek ana. Kan wong gak mesti ana sing pengen jaluk ngono, ana sing Nggih. Berarti setelah zaman cerai katakanlah zaman melakukan itu ya semata-mata butuh ya bareng Mbak ya. Niku anu Butuh duit ya butuh. Frustasi ya Mas. Sasa mek bojo biyen. Ya butuh duit, ya butuh. Ya pengen lah kan ya Mbak ya. Nggih, boten pasti. Lebih mementingkan yang berkaya menggunakan kekuasaan. Gitu ya. Butuh barang-barang kok. Dina butuh mangan kok. Nggih. Cek ra sing golekne. Ana sing golekne ya Mbak ya. Ya butuh duit, ya butuh sembarang. Ora kok duit tok lho Mbak, mau duit uang uripe kan. Nggih. Butuh ya pengen Barang kayak dhewe repot kok. Anak berapa Mbak? Yugo. Anak angkat Mas anake. Hmm. Anak dhewe gak duwe. Turun. tapi biasanya bocah-bocah sing bocah komplek itu mriki mangkane teng mriki ya Mbak ya.
Betul mesti. Betul mesti. Tapi ya sering mangkal. Perang dino gak enak, oh, Mas. Oh, tapi ya pernah mangkal di sini juga ya, Mbak ya. Iya, pengen dek ngenane niku tah. Nganjuk alah mek suwi tak kok terus mulai kali si lanang. Oh, karo si lanang. Ngeterne jawane si Loh, lanang. enggak lho, Mbak. Mboten balik gian. Enggak, maksudnya sing lanang kok sing wedok oleh didol iki piye? Kok alas pamite jeneng becek ngoten ngoten pacitan. Oh, masya Allah. Jadi Rene bojone sengaja didol, sing ngeterne sing lanang malah. Anu nggih ngoten. Waduh, lha iku wong lanang piye, Mbak ngono? Pamit sik tak golek mangan ngoten terus mboten balik sampai sakniki. Kalau sing lanang, Nggih. ya unik lah berarti Cek wong bocah cek lah. bocah ya. Nggih. Nek muni pun japsah ngoten. Lah sing tak ngomongnya sing lanang lho kok ora duwe martabat nang. Lari Mojokerto. Lah ya wong bojo kok diterne, didol, diterne sisan. Waduh ya kayak wong lanang piye ngono. Kok kaya kurang wong lanang ya, Mbak. Nah, teman-teman sekalian, ternyata ada juga yang sengaja diantar suaminya ke sini untuk menjual jajanan. Ya jajanan apa ki jenenge Mbak wong ngarane? Alasannya jeneng becek. Alasannya nggih, Bu. Pacitan nggih. Ya sing leren lah sing aduh kok mboten ngomongnya.